got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Selamat siang Bapak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan hasil yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mini, NIM 210409092, Program Studi Pendidikan Komputer semester 6. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Safiri, NIM 210409081, Program Studi Pendidikan Komputer, saya semester 6. Di sini kami akan membahas tentang hak tenaga kependidikan, yaitu ada 4 topik. Yang pertama yaitu pengertian hak tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu adalah jenis-jenis hak tenaga kependidikan. Yang ketiga itu adalah tujuan hak tenaga kependidikan. Dan keempat itu adalah kesimpulan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengertian hak tenaga kependidikan. Hak tenaga kependidikan adalah hak-hak yang memiliki oleh para tenaga kependidikan seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam konteks pendidikan, hak-hak ini meliputi berbagai hal seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk berorganisasi dan berserikat, serta hak untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional. Hak tenaga kependidikan juga meliputi hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang berpengaruhi pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya jenis-jenis hak tenaga kependidikan. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, pelecehan, atau tindakan hukum yang tidak adil. Yang kedua, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk menerima upah yang mencukupi dan sesuai dengan kontribusi dan kualifikasi mereka. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif dalam lingkungan kerja. Yang keempat, hak untuk berorganisasi dan berserikat, hak untuk membentuk serikat pekerja atau organisasi lain untuk melindungi kepentingan mereka. Yang kelima, hak untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional, hak untuk mengakses pelatihan dan pengembangan profesional guna meningkatkan kualifikasi dan keterampilan mereka. 6. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mini. Selanjutnya yaitu tujuan hak tenaga kependidikan. Tujuan hak tenaga kependidikan adalah untuk memastikan bahwa para tenaga kependidikan memiliki perlindungan hukum, upah yang layak, perilaku yang adil, kesempatan untuk berorganisasi, pelatihan dan pengembangan profesional, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dengan memenuhi hak-hak ini, diharapkan para tenaga kependidikan dapat bekerja dengan lebih baik, merasa dihargai, dan termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu.
Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari hak tenaga kependidikan adalah bahwa hak-hak ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan sistem pendidikan, perlindungan dan pemenuhan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari hak tenaga kependidikan adalah bahwa hak-hak ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan sistem pendidikan. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik dengan memastikan bahwa tenaga pendidikan memiliki perlindungan hukum, upah yang layak, perlakuan yang adil, kesempatan untuk berorganisasi, pelatihan dan pengembangan profesional, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk motivasi kinerja yang baik, kepuasan kerja, dan stabilitas tenaga kerja. Hal ini pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang disampaikan kepada para siswa. Sekian presentasi dari PPT kami. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan sedikit judul jurnal yang sudah kami kutip, terus hubungan dengan hak tenaga kependidikan. Selanjutnya itu adalah hasil review jurnal. Di sini kami sudah mereview jurnal sebanyak 5 jurnal. Yang pertama yaitu judul jurnal Bantuan Hukum bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Desa Macaraga, Kabupaten Kuningan, Indonesia. Jurnal yang pertama ini, mengapa kami mengutip ini? Hubungannya dengan hak tenaga kependidikan, yaitu bagaimana hak-hak tenaga kependidikan di Desa Macaraga dilindungi dan didukung melalui bantuan hukum. Ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki perlindungan terhadap tindakan yang merugikan mereka secara profesional dan dapat menegakkan hak-hak mereka melalui maksimal hukum yang ada. 2. Judulnya Analisis Pengembangan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMA Negeri 2 Wira, Kabupaten Bima. Yang kedua, hubungannya hak tenaga kependidikan dengan jurnal ini yaitu penting mengembangkan profesionalisme di kalangan tenaga kependidikan yang merupakan salah satu hak mereka untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Ini mencakupi peningkatan kompetensi dan kualitas kerja mereka yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, judulnya Perlindungan Hukum terhadap Privasi Guru dari Kriminalisasi di Indonesia. Yang ketiga, hubungan dari jurnal ini hubungannya dengan hak tenaga kependidikan, yaitu fokus pada hak-hak guru untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kriminalisasi yang tidak adil saat menjalankan profesinya. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa guru dapat bekerja tanpa takut akan ancaman hukum yang tidak berdasar yang bisa mengganggu kinerja mereka dan kualitas pendidikan yang mereka berikan. Yang keempat, judulnya Perlindungan Hukum bagi Guru yang mengalami pengaduan akibat tindakan guru saat menjalankan profesi mengajar.
Selanjutnya, jurnal ini hubungannya dengan hak tenaga kependidikan, yaitu mengaji bagaimana guru dilindungi dari pengaduan atau tuntutan hukum yang memungkinkan timbul saat mereka menjalankan tugas profesional mereka. Perlindungan ini adalah hak yang penting bagi guru untuk memastikan bahwa mereka dapat mengajar dan menjalankan tugas mereka tanpa khawatir akan hukum yang tidak adil. Yang kelima, judulnya Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Perusahaan. Selanjutnya yang terakhir hubungannya dengan hak tenaga kependidikan, yaitu bagaimana manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh perusahaan dapat mempengaruhi hak-hak tenaga kependidikan. Manajemen yang baik harus memastikan bahwa tenaga kependidikan mendapatkan hak-hak mereka, termasuk kompensasi yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan peluang pengembangan profesional. Ini adalah tabel review artikel ilmiah yang sudah kami kutip. Ini adalah jurnal pertama. Ini adalah jurnal kedua. Ini adalah jurnal yang ketiga. Ini adalah jurnal yang keempat. Sini terdapat judul, data, dan tahun. Selanjutnya yaitu adalah jurnal kelima. Ada masalah, tujuan, terus metode, selanjutnya hasil, gap. Sekian dari judul jurnal. Selanjutnya hubungan hak tenaga kependidikan dengan jurnal yang sudah kami kutip. Selanjutnya yaitu tabel review jurnal yang sudah kami kutip. Baik, demikian presentasi kelompok 4. Saya dan teman saya memohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.